Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Barangkali mungkin ini pertemuan pertama kita. Kalau kemarin atau tadi barangkali sudah ada kuliah lain selain pedagogi berbasis budaya ini? Belum? Belum, Bu. Belum. Ini yang pertama. Baik. Jadi ini kuliah perdana Bapak Ibu di S2 Dikdas UPY ya? Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya barangkali kita perkenalan dulu. Di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui dari KRS-nya maupun dari di barangkali di grup gitu ya. Sebentar saya ganti nama saya kok otomatis langsung huruf besar gitu namanya. Saya ganti. Nama saya Niken Wahyu Utami. Biasanya kalau teman-teman memanggil saya Bu Niken gitu, nanti saya persilahkan Bapak Ibu. Tapi biasanya saya memang pakai nama depan saya, jarang pakai nama tengah saya gitu. Jadi nanti saya persilahkan. Barangkali itu perkenalan dari saya. Ada hal yang ingin ditanyakan barangkali Bapak Ibu? Kalau di kelas ini saya mengampu mata kuliah pedagogi berbasis budaya. Barangkali ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terlebih dahulu. Iya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Ya, kalau tidak ada barangkali mau perkenalan dulu ya walaupun nanti kita masih online begini dan teman-temannya juga Bapak Ibu yang lain saling mengenalnya baru dari online mungkin dan ini bisa jadi Bapak Ibu baru pertama kali bertatap muka lewat Zoom ini yang kemarin mungkin baru lihat di chat di grup gitu ya, belum pernah ketemu. Saya persilahkan barangkali yang mau perkenalan siapa dulu? Kalau di layar saya yang paling atas depan ditunjuk aja, Bu. Gimana? Ditunjuk aja, Bu. Biar. Ditunjuk. Oke, baik. Bu Rina barangkali di pojok saya saya urutkan. Ya, ya, Bu. Sebentar ya. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Niken. Mohon bimbingannya. Nama saya Rina dari SDN Wonolelo 1 Sawangan. Rumah saya di Ketep, naik sedikit Wonolelo. Sekarang yang sedang viral itu Tol Kayangan, Bu. Monggo Pinara. Monggo teman-teman, mohon bimbingannya semua untuk sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Niken. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina. Ini udah diundang untuk jalan-jalan ke tol Tol Kayangan ya. Oke, baik. Ada dua ternyata yang pakai Rina, satunya N-nya 1, satunya N-nya 2. Satunya Bu Rina Fitria. Suaranya belum masuk. Oke, baik. Suaranya belum masuk. Mungkin Pak Nur Aiman dulu. Saya urutkan yang di layar. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiman, instansi dari SD Negeri Temanggal, Kecamatan Tempuran. Tempat tinggal itu di Kecamatan Tempuran, Bretukan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kalau Bretukan itu terkenal dengan genting dan batu batanya. Monggo kalau
perlu atau membutuhkan genting atau bata, bisa memesan apa namanya di tempat saya. Ntar nomor saya tinggalin di bawah. Gitu aja mungkin ya Bu ya. Terima Oke, kasih. baik. Baik, Pak Nur Aiman. Nah, ini yang mau bangun rumah lagi atau mau bikin kos-kosan barangkali bisa hubungi Pak Nur Aiman, minta Nah, diskon. siap. Nah, siap Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Aiman. Ini saya catat nanti kalau saya kira-kira mau bangun rumah gitu Pak Nur. Wah, siap. Ntar ada diskon Bu, santai aja. Oh iya, diskonnya ternyata 90%. Wah. Ah, siap. Ntar sama-sama diskon Bu untuk kegiatan hari ini pembelajaran diskon juga gitu. Oh gitu, oh diskonnya ini diskon waktu nanti kalau saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Aiman. Bu Diana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan Bu Niken, mohon bimbingannya. Perkenalkan, nama saya Diana Yuliasari, Unit Kerja SD Negeri Tembelang, Candi Mulyo. Oke. Mengajar kelas berapa Bu Diana? Mengajar di kelas berapa Bu Diana? Kebetulan saya mengajar di kelas 2, Bu. Oh, kelas 2 di kelas bawah ya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana. Nggih, Bu. Kemudian, tapi ini ditutup ini kameranya. Bu Rani Kurniawati. Halo Bu Rani. Oke, Bu Rani tidak di tempat. Pak Dalla Sultan Al-Haq. Halo Pak Dalla Sultan. Iya Bu, halo. Oh ya. Silakan perkenalan sebentar Bapak. Iya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sultan Al-Haq. Saya dari Tegarjo, Magelang, Bu. Saya ngajar di SD Negeri Sukoharjo, Tegarjo, Bu. Oke, ini memang kelas Magelang ya ini ya? Iya, Bu. Ini Oh. Magelang semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Dalas. Mengajar kelas berapa Pak Dalas? Kebetulan sekarang saya Kepala sekolah atau pengawas? iya, Bu. Di kepala sekolah, Bu. Oh ya, oke baik. Baik, terima kasih Pak Dalas. Iya. Selanjutnya Bu Sari Cahya. Maaf Bu, apa terdengar suara saya? Oh ya, sekarang terdengar. Tadi sempat hilang. Maaf, saya ini keluar dari kantor sebentar. Perkenalkan, nama saya Sari Cahyaningrum. Saya dari SD Negeri Giyanti, Candi Mulyo. Asal saya dari Bojong, Ibu. Tempat tanaman hias dan duren. Oh iya, bisa pesta durian di situ ya. Menawi badhe ngersake duren, silahkan pakai menghubungi saya, Ibu. Wah ini Wah, lengkap. Tadi siap. ada yang mau batu bata, Kita tukar tambah, Bu. Oh iya. Boleh barter, Pak. Boleh barter, silahkan. Iya, Wah, siap. nanti durian berapa ini ditukar sama genteng berapa ini? Nanti gampang itu negonya, Ibu. Oke, baik Bu Sari. Selanjutnya Pak Purwaka Atmaja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Purwaka Atmaja. Nah, saya mengajar di SD Negeri Tembelang, satu SD dengan Ibu Diana tadi. Oh ya. Kemudian rumah saya Klebeng Tempat Candi Mulyo. Oh iya. Ya. Tadi mungkin agak deketan tadi pas Bu Diana suaranya. Tadi saya juga ini mesti ada yang di dekatnya yang lagi online ini. Ya, ini masih di SD, Bu. Oh iya, karena suaranya
Kan biasanya kalau deketan di Zoom yang sama ada suara menggema gitu biasanya. Tadi Ya, mesti ada temennya yang di situ yang juga online Zoom ini gitu ya. Ternyata oke, baik. Terima kasih Pak Purwaka. ya, sama. Eh, Selanjutnya Bu Linda Febriana. Ya, silakan. Mohon maaf, soalnya lagi hujan, jadi saya begitu tidak dengar. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Linda Febriana. Saya dari Kabupaten Magelang, saya dari Kecamatan Kajoran. Oke. Di SD mana barangkali Bu Linda? Saya dari SD Negeri Kajoran 2. Oh, Kajaran 2. Oke, baik. Mengajar kelas berapa Bu Linda? Saya mengajar di kelas 5. Oke, kelas 5, kelas tinggi ya berarti ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Ya, Kemudian kalau di layar saya, ini Bu Santi Apriani. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam Bu Santi. Perkenalkan nama saya Santi Apriani dari SD Tempak 1, Kecamatan Candimulyo. Alamat rumah saya Klebeng, Tempak Candimulyo, satu dusun sama Mas Purwaka. Saya Oke. mengajar kelas 2 Bu. Mohon bimbingannya. Ya, oke. Jadi ada berapa tadi yang di kelas 2? Ada tadi juga 2. ya? Oke, baik. Sebentar, maaf ada telepon sebentar.
Kita dari ikut tulisannya. Nih, kini kita lebih lagi. Ya, maaf tadi ditelepon Pak Agung, Pak Kaprodi terkait ada yang di kantor. Kebetulan saya sebenarnya lagi cuti jadi tidak ke kantor. Saya cuti sampai cuti 3 bulan melahirkan sebenarnya. Tapi kalau saya taruh di belakang toh juga online gitu ya, saya ya sudah masuk aja gitu ya, tak online. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi sampai di Bu Santi. Sekarang Bu Sri Wahyu Karyati. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Karyati, akan tetapi biasa dipanggil dengan Bu Yayu. Saya mengajar di SD Negeri Kapuan Bua, Sawangan, mengajar kelas 1 SD. Mohon bimbingannya Ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yayu ya panggilannya ya. Nanti barangkali saya lupa kalau pas memanggil Bu Yayu. Dari ngambil kata tengahnya Bu Wahyu jadi Bu Yayu gitu ya. Oke baik, terima kasih. Sekarang Bu Zuli Mulyani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Zuli Mulyani, biasanya dipanggil Zuli. Saya mengajar di SD Negeri Geneng 1, satu SD sama Bu Rina tadi. Saya mengajar di kelas 2. Gitu, mohon alamat saya di Sidomulyo, Candi Mulyo. Begitu saja, mohon bimbingannya Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, termute ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lulu Mainur Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang di sebelahnya ini. Suaranya masuk. Ya, mendengung. Mungkin agak Ada teman lain ya, kebetulan satu ruangan. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mainur Hidayati. Saya mengajar di SD Negeri Geneng 1, Candi Mulyo. Kebetulan saya untuk tahun ini mengajar di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya, Ibu. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bareng sama Bu Rina tadi ya? Ya, Ibu, kami berempat. Berempat ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Lulu. Selanjutnya Bu Ratih. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratih Sri Budiarti. Saya mengajar di SD Negeri Ndeangan 2, Kecamatan Mertoyudan. Saya mengajar di kelas 6. Alamat saya ada di Sawitan, Kota Mungkit, Ibu. Terima kasih. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ratih, terima kasih. Selanjutnya Bu Nastiti Sari.
Terima kasih atas waktunya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nastiti Sari dari SD Negeri Tegalrejo. Tahun ini saya mengajar kelas 5, alamatnya di Tegalrejo juga. Mohon bimbingannya, Ibu dan Oke, teman-teman baik. semuanya. Mengajar kelas berapa Bu Nastiti tadi? Kelas 5. Kelas 5. Oke, Iya. baik. Ya. Selanjutnya Bu Rayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rayung Sari, biasa dipanggil dengan Rayung, dan unit kerja saya saat ini ada di SD Negeri Kangkungan, ada di Kecamatan Salam. Jadi ini berbatasan dengan Provinsi DIY ya, karena hanya jarak beberapa sudah masuk DIY. Ya, mohon bimbingannya Ibu dan salam kenal untuk teman-teman di sini karena sepertinya saya berasal dari Kecamatan Salam sendiri nih, Bu. Iya, yang dari Salam Ibu sendiri ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Ida Kustiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan, nama saya Ida Kustiani. Saya mengajar di SD Geneng 1, satu sekolahan sama Bu Lulu, Bu Rina, sama Bu Yuli. Alamat saya di Jamblangan Serumbung. Saya mengajar kelas 6. Mohon bimbingannya Ibu. Iya, kelas 6 ya Bu Ida ya. Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Bu Mary Aditya Ningrum. Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mary Adita Ningrum. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Soroyudan, Kecamatan Tegalrejo. Dan saya mengajar kelas 6. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary. Berarti ada beberapa juga yang kelas 6 ya. Tadi ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6. Oke, baik. Selanjutnya Bu Sisilia. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Yuli Utami, biasa dipanggil Bu Sisil atau Bu Yuli. Saya berasal dari SDN Wonolelo 1. Tadi satu sekolah dengan Bu Rina tadi. Rumah saya ada di Telatar Sawangan. Jalan tembus Blabak Boyolali. Jika Bapak Ibu tindak ketep, monggo Katuran Pinara. Demikian perkenalan saya. Mohon bimbingan untuk Ibu Niken serta Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisilia. Nah, ini sudah ada undangan kalau mau ke ketep ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sisilia. Selanjutnya Bu Trihartati. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Trihartati dari SD Negeri Tegalrejo, sama dengan Bu Nastiti mengajar kelas 5. Kalau Bu Nastiti 5A, saya 5B, Bu. Kelas 5, 5A, 5B, jadi paralel itu ya. Oke, mohon bimbingannya Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Trihartati. Selanjutnya Bu Sri Panuntun. Hilang. Bu Sri Panuntun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Panuntun. Unit kerja saya di SD Negeri Wonokerto. Tempat tinggal saya di Kota Magelang. Unit kerjanya di Tegalrejo sama dengan Bu Nastiti dan Bu Tati dan beberapa teman yang lainnya. Mohon bimbingannya Ibu dan salam kenal untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Panuntun.
Selanjutnya Pak Habib Yasin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Ibu dan juga teman-teman. Mohon izin perkenalan diri. Nama saya Habib Yasin. Saya unitnya unit kerja di SD Negeri Wonosuko, Kecamatan Tegalrejo. Salam kenal Ibu dan juga salam kompak kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Habib Yasin. Selanjutnya yang belum siapa tadi? Bu Tiara Rizky. Oh, enggak ada di tempat. Bu Uswatun Hasanah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Diken, nama saya Bu Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Bu Uus. Instansi saya di SD Negeri Tambingan 1, Kecamatan Tegalrejo, rumahnya di Mertoyudan. Sekian, mohon bimbingannya dan salam kenal teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Uswatun. Selanjutnya siapa yang belum tadi ya, ini soalnya di layar saya itu berubah lagi. Tapi kalau dari sebenarnya kalau rekaman gini Zoom biasanya terlihat sih masuk jam berapa, keluar jam berapa, itu biasanya ada di rekamannya itu terrecord gitu. Tapi kalau apa namanya di tayangan di layar gini kadang muter berubah gitu. Oke, baik. Yang belum tadi siapa? Di layar saya kok ada yang tadi enggak. Nah, ini Pak Agustinus Tarmadi tadi sudah belum? Halo Bu. Belum, silakan Bapak. Selamat siang Bapak Ibu dan Bu Niken. Perkenalkan nama saya Agustinus Tarmadi dari SD Negeri Kerinjing 1. Tempat tinggal saya di Dukun. Tempat tinggal saya juga di Dukun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Bu Lulu tadi sudah belum ya? Sudah Ibu. Sudah ya, Bu Bu Tiara. Rina yang belum. Oh, Bu Rina. Rina aja. Oh ya, silahkan Bu Rina. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, suaranya belum masuk. Bu Rina Fitria ya, suaranya nggak masuk. Kenapa ya? Atau cuma nggak masuk di tempat saya aja ya? Jangan-jangan di tempat Bapak Ibu masuk? Enggak masuk Nggak kok. masuk juga, Bu. Iya. Sudah join audio belum, Bu? Iya, itu Bu Rina. Biasanya Kalau- join audio. Mohon maaf Bu. Pinjam punya teman ya Bu, nggih. Mohon maaf sekali lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rina Fitria Kusmayanti, bisa dipanggil Bu Rina. Saya mengajar di SD Geneng 1, Candi Mulyo, kelas 1. Kebetulan kita di sini berempat Ibu, mohon bimbingannya. Nggih. Dan karena di sini ada dua Rina nggih Bu nggih. Iya. Yang satu tadi double N dan saya tidak double N, monggo nanti supaya tidak bingung mungkin bisa disebut nama belakang juga tidak apa-apa. Oh, iya. Nggih. Terima kasih, mohon bimbingannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang belum lagi, Bu Titik Hartawati tadi sudah belum ya? Belum kayaknya ya. Halo Bu Titik? Enggak di tempat. Bu Maisyarah? Iya, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. saya Maisaro Septi Wijayanti. Alamat saya di Dusun Lebeng, satu dusun dengan Bu Santi Apriani dan Purwaka Atmaja.
Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kebonrejo. Saya mengajar kelas 2. Terima kasih. Mohon bimbingannya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Maisaroh. Ada beberapa yang kelas 2 berarti ini tadi ya. Oke, selanjutnya ada yang belum saya sebut barangkali Bapak Ibu. Rani, Bu. Bu Rani. Rani, ya. Oke, silahkan Bu Rani. Bentar, di tempat saya itu di mana? Oh, Bu Rani Kurniawati. Soalnya di layarnya berubah-berubah lagi. Silahkan Bu Rani. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Rani Kurniawati. Saya mengajar di SD Surojoyo kelas 2 juga. Satu sama dengan Bu Wija barusan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani. Tapi kebetulan Maaf suaranya Bu, maaf tadi dipanggil, saya sedang perjalanan pulang. Oh ya, habis Ya. mengajar ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang belum saya panggil barangkali? Oke, baik. Kayaknya udah semua, Bu. Kayaknya udah semua Ibu ya. Tiara. Oh, Bu Tiara masih ada. Bu Tiara Rizky. Halo Bu Tiara, silahkan. Suaranya enggak masuk, Bu. Iya, suaranya nggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Barangkali nanti sambil jalan kita berkenalan lagi. Ini pertama kali. Barangkali Bapak Ibu juga masih baru ini tadi untuk, oh teman saya siapa saja gitu ya. Barangkali kemarin baru lihat dari grup gitu ya. Oke, untuk mata kuliah kita ini adalah pedagogi berbasis budaya. Barangkali sudah ada bayangan atau ekspektasi harapannya dapat apa di mata kuliah ini barangkali? Harapannya dapat nilai terbaik, Bu. Oh, nilai ya? Saya pikir dapat materi atau ilmu tentang apa gitu ya nilai. Kalau Oh, nilai itu Kalau ilmu kan pasti nanti didapat. Nah, oh harapannya ya. bisa mengikuti mata kuliah ini dan bisa sesuai harapan lah, dapat nilainya. Oke, baik. Jadi untuk menuju dapat nilai yang baik, harapannya ada beberapa kompetensi yang harapan kami ada di Bapak Ibu. Nanti jangan kaget barangkali. Loh, kok ini pada minta bikin artikel semua gitu ya. Di tempat saya sebenarnya apa sih gitu. Nanti barangkali saya, oh iya, ini karena saya pertama kali masuk kelas, mungkin nanti di kelas selanjutnya, loh kok sama ya, suruh bikin artikel gitu ya. Itu apa? Nah, nanti barangkali di sini untuk pertemuan pertama ini saya belum ke materi yang pedagogi berbasis budaya, kita masih ngobrol-ngobrol dan saya bekali dengan ibaratnya senjata untuk kuliah gitu. Jadi kita makanya tadi perkenalan kita senang-senang dulu, obrol-obrol dulu sebenarnya apa sih yang kita apa namanya yang di kuliah ini nanti yang kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya barangkali nanti saya berikan beberapa hal yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengerjakan mata kuliah yang lain juga barangkali. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa lebih maksimal untuk belajar begitu. Jadi tapi sekilas dulu saya kasih lihat dulu untuk mata kuliah ini tuh sebenarnya ngapain gitu ya. Jadi saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk mata kuliahnya adalah pedagogi berbasis budaya. Kita kan tahun akademiknya 2023-2024 genap. Ya, Bapak Ibu masuk di genap di semester 1 gitu ya. Kemudian, nah barangkali untuk capaian pembelajarannya, harapannya Bapak Ibu itu bisa apa sih di sini? Nah, Bapak Ibu sudah melihat di capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya ini harapannya bisa menguasai konsep teoritis tentang pedagogi berbasis budaya di sekolah dasar. Nah, pedagogi itu apa? Kemudian kok ada budaya itu apa? Barangkali besok kita akan ngobrol-ngobrol terkait itu. Tapi hari ini kita kan tadi janji saya hari ini kita cuma ketawa-ketiwi aja, senang-senang aja kita lihat gitu ya tentang apa gitu ya. Nah, bahasanya tentang begini. Ada pengetahuan tentang pedagogi berbasis budaya. Nah, ini nanti saya rasa Bapak Ibu sudah familiar di sini ya. Kemudian mengevaluasi pedagogi berbasis budaya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kenapa? Nah, saya yakin Bapak Ibu barangkali pun juga sudah melakukan pembelajaran berbasis budaya.
Atau mungkin nanti kalau Bapak Ibu apa namanya yang namanya budaya di sekolah itu apakah sudah dilakukan atau belum nanti akan kita lihat. Dan saya yakin nanti Bapak Ibu, oh iya sudah, sekolah saya sudah, tapi sebatas pada barangkali seperti itu. Atau malah sudah sampai jauh, nah nanti kita lihat. Kemudian harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan, mengkreasikan dari bermacam-macam bentuk budaya secara spesifik dalam pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan gagasan terkait pedagogi berbasis budaya spesifik pada produk budaya tertentu yang Bapak Ibu tulis itu dalam bentuk tulisan. Nah, ini nanti harapannya adalah Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman atau berbagi praktik baiknya atau berbagi tentang ide-ide Bapak Ibu atau mungkin barangkali yang sudah dipraktekkan di kelas terkait pembelajaran yang berbasis budaya. Harapannya nanti bentuk artikel yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Jadi orang bisa membaca, kemudian mengambil hikmah istilahnya atau mengambil sesuatu hal yang baik dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, di situ. Nah, maka dari itu nanti pustakanya paling banyak adalah dari artikel di sini ya Bapak Ibu, artikel terkait pedagogi berbasis budaya. Maka saya tadi bilang akan saya bekali dengan senjatanya untuk mencari artikel itu seperti apa. Nah, bukunya dari online nanti silahkan dari mana-mana. Jadi nanti untuk artikel ini dari mana nanti akan kita lihat dari mana saja yang bisa digunakan sebagai referensi resmi dan mana yang hanya untuk dibaca-baca saja gitu. Kemudian, nah ini harapannya kan pertemuan hari ini Bapak Ibu tahu sebenarnya kita mau ngapain, sumber-sumbernya apa, topik-topik yang akan dipelajari tadi saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang pertemuan 2 harapannya Bapak Ibu menguasai pengetahuan tentang pedagogi berbasis budaya. Sebenarnya apa sih pedagogi dan saya rasa Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu ya pedagogi apa, cuma untuk yang di pertemuan besok harapannya lebih matang lagi. Apa sih yang disebut pedagogi berbasis budaya? Kemudian pertemuan ketiga harapannya Bapak Ibu mampu mengevaluasi pembelajaran berbasis budaya. Misal, nanti ada tayangan pembelajaran berbasis budaya. Bapak Ibu kemudian mengevaluasi, mengkritisi, memberikan masukan, kekurangan apa, kelebihan apa yang bisa kita ambil dari sesuatu yang disajikan. Boleh nanti disajikan bisa dari YouTube atau dari artikel-artikel yang ada. Nah, setelah dari situ harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau mengkreasi, bikin gitu ya, rancangan seperti apa. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu presentasikan praktik-praktik budaya yang barangkali sudah dilakukan atau baru mau dicari atau apa, bisa dipresentasikan, kemudian kita diskusikan bersama. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk artikel. Nah, harapannya sih nanti artikelnya bisa disubmit ke jurnal. Begitu. Itu harapannya untuk mata kuliah ini UAS-nya apa? Nah, tugas akhirnya, jadi nanti tidak ada ujian tulis, tapi produk akhirnya adalah produk artikel tadi yang siap untuk disubmit ke jurnal. Jadi penilaian terbesar ada di sana. Nah, itu barangkali. Nah, saya bilang tadi senjatanya. Senjatanya saya bukakan dulu sebentar. Bapak Ibu mau menggunakan Chrome boleh, Safari boleh, mau kemana-mana boleh. Ini saya bukakan. Saya share screen misalnya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu biasanya kan pakai Google ya kalau buka segala sesuatunya pakai Google gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka di Google yang biasa, jadi google.com. Nanti Bapak Ibu saat mencari itu nanti akan banyak ke blogspot, ke web yang itu. Untuk bacaan silahkan. Jadi misalnya Bapak Ibu mencari pedagogi berbasis budaya. Maka nanti yang akan muncul ini ada berbagai macam ya. Nah, ini nanti ada yang dari jurnal, ada yang dari WordPress, ini kan blog. Nah, apakah boleh untuk dibaca? Silahkan dibaca. Tapi kalau untuk sebagai referensi atau sumber resmi untuk dalam bentuk tulisan nggak boleh. Nah, itu kalau dari Google yang biasa. Kemudian yang bisa dipakai yang lebih terpercaya adalah di Google Scholar. Masuknya pakai scholar.google.com. Nah, ini nanti Bapak Ibu di sini, saat Bapak Ibu di sini, maka nanti ini lebih ini ya.
nanti akan muncul dari jurnal-jurnal, ada yang dari akademia juga, tapi banyakkan dari jurnal nasional. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan atau mensitasinya menjadikan referensi di sana. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya mencari referensi terkait pembelajaran budaya di SD misalnya budaya di SD misalnya. Bapak Ibu bisa mencari di sana implementasi pembelajaran berbasis multikultur dan budaya di SD atau MI misalnya, keterampilan berbasis multimedia. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada 336.000 hasil ini dalam 0,07 detik. Nah, Bapak Ibu bisa mencari dari sana. Tapi Bapak Ibu, ada lagi sumber yang lebih bagus lagi selain yang di sini. Kalau untuk belajar-belajar dan targetnya itu hanya ke jurnal nasional biasa, ke Google Scholar cukup. Tapi nanti kalau jurnal nasionalnya itu nanti ke barangkali ke Sinta 1 atau Sinta 2, harapannya juga ada yang dari jurnal internasional bereputasi. Maka Bapak Ibu mencarinya salah satunya, ini saya bilang salah satu. Kenapa salah satu? Karena ada banyak selain dari situ. Bapak Ibu bisa buka ke sciencedirect.com. Saya kopikan barangkali kalau yang Google Scholar tadi Bapak Ibu barangkali sudah familiar ya. Kalau yang di Science Direct saya kopikan dulu. Oke. Nah, nanti di sini tapi memang untuk yang di Science Direct ini memang nanti Bapak Ibu bahasanya pakai bahasa Inggris ya, tapi nggak masalah juga. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa nanti untuk translate-nya bagaimana. Ada berbagai macam sekarang yang untuk translate itu ya Bapak Ibu bisa pakai Google Translate atau mungkin pakai yang lain. Nah, nanti saya ajari juga yang mentranslate pakai Microsoft Word. Nah, saya rasa itu lebih enak lagi gitu. Kalau ini tadi misalnya pedagogi berbasis budaya. Di matematika misalnya. Nah, misal ya ini. Nah, ini ada banyak sekali ini ya. Bisa Bapak Ibu download di sana. Oke. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak bisa memperoleh artikel dari jurnal internasional bereputasi misalnya. Ada banyak sekali karena nyatanya baru saya tulis ini ada 3.000 lebih. Jadi kalau cuma nyari 10 atau 15 atau 30 nggak masalah. Gampang banget. Nah, ada lagi yang lain. Bapak Ibu nanti bisa buka ke mendeley.com. Nah, kalau Mendeley ini sebenarnya Bapak Ibu akunnya tadi dengan yang di akun yang sama. Saya kopikan dulu ke chat ya. Nah, kalau yang di Mendeley ini lebih enak lagi Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu pakai Mendeley, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung dituliskan sumber referensinya ke Microsoft Word tanpa Bapak Ibu pusing-pusing untuk mencari referensi. Contoh tadi misalnya saya mau ke pedagogi berbasis budaya tadi ya. Nah, ini misalnya ya. Maka saat di sini nanti Bapak Ibu di sini ada semacam perpustakaannya bisa ditambah ini di add to library. Ini berarti dimasukkan ke perpustakaannya. Nanti bisa Bapak Ibu panggil sewaktu-waktu dengan mudah dengan mengambil di Microsoft Word saat sudah Bapak Ibu add-in-kan. Nah, ini barangkali 3 senjata ini dulu yang bisa Bapak Ibu coba, nanti barangkali bisa mencari di situ. Kemudian senjata yang lain saya bilang tadi adalah saya bukakan ke Microsoft Word. Jadi ini ya, bagaimana saat kita mau mentranslate gitu ya. Tadi bisa pakai Google Translate, bisa juga selain pakai Microsoft Word, pakai Google Drive bisa Bapak Ibu. Saya coba share screen lagi. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Ada fasilitas misalkan nih, di sana Bapak Ibu ada tulisan yang berbahasa Inggris. Misalnya saya ambil dari artikel yang tadi kali ya. Sebentar. Tadi barangkali
di bahasan tadi misalnya ini, nah ini ya misalnya tadi ada Bapak Ibu di sini, kemudian ini tadi mau ngomongin apa ya? Maka Bapak Ibu di sini bisa ini ditranslate lewat mana? Bapak Ibu bisa di review. Jadi di Microsoft Word itu ada review, kemudian translate. Nah, translate-nya ini bisa selection yang di seleksi ini aja atau dokumen. Kalau dokumen seluruh dokumen. Maka kalau hanya yang selection ke translate selection. Nah, maka bisa diinsertkan di sini. Ini. Atau kalau misalnya di situ bukan itu, pakai translate satu dokumen penuh, maka bisa translate dokumen. Maka nanti satu dokumen penuh itu Bapak Ibu translatekan. Bentar, saya tutup dulu ini translate dokumen. Maka ditranslate kemana? Ini ditranslate ke bahasa Indonesia. Bisa Bapak Ibu pilih Indonesian, maka Bapak Ibu translate. Nah, ini. Nah, tentu saja ada banyak sekali nanti bisa jadi satu file utuh. Ini kan cuma contoh tadi 2. Nanti Bapak Ibu bisa ada banyak yang Bapak Ibu translate kemudian ke ini. Saya rasa akan lebih enak untuk di sini ya. Nah, cara lainnya adalah dengan Google Drive. Kalau yang dengan Google Drive seperti apa? Nah, dengan Google Drive itu Bapak Ibu bisa file yang Bapak Ibu download, Bapak Ibu upload ke Google Drive, kemudian Bapak Ibu translate juga begitu. Nah, nanti barangkali kalau ini kan Bapak Ibu sedang hanya melihat mendengarkan belum praktek ya. Nah, yang pertemuan pertama ini barangkali hanya mencoba-coba, nanti Bapak Ibu ini kan saya rekam, nanti saya upload di YouTube, saya share di kelas, nanti Bapak Ibu bisa nyoba untuk diputar lagi, kemudian Bapak Ibu bisa mungkin diputar lewat HP dan Bapak Ibu nyoba, tadi Bu Niken ngapain ya? Nah, dicoba di laptopnya gitu. Kalau ada kesulitan, ada hal yang ingin ditanyakan, karena biasanya kalau hanya mendengarkan tidak praktek gitu, mesti hanya bayangan-bayangan gitu. Nah, nanti saya ajari juga saat Bapak Ibu sudah bisa mencari tadi, kemudian disimpan, kalau pakai Mendeley tadi, nanti kalau disimpannya ke Mendeley, nanti Bapak Ibu membuat daftar pustakanya itu juga otomatis. Begitu, sehingga nanti harapannya tidak hanya di tugas-tugas mata kuliah ini, tapi di mata kuliah yang lain, bahkan untuk di tugas akhirnya nanti juga Bapak Ibu lebih mudah. Harapannya hal-hal teknis semacam itu sudah Bapak Ibu kuasai. Barangkali Bapak Ibu kalau selama ini juga membuat misalnya membuat laporan itu dengan daftar isi otomatis yang semacam itu, harapannya juga Bapak Ibu kuasai. Barangkali ada yang belum tahu cara membuat daftar isi otomatis, barangkali ada daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel. Jadi urutannya tidak manual, diurutkan satu-satu. Nah, dengan dibuat seperti itu, hal-hal teknis itu yang biasanya dikerjakan lama harapannya lebih cepat. Sehingga nanti saat Bapak Ibu membuat tugas-tugas mata kuliahnya atau mungkin tugas-tugas Bapak Ibu di sekolah juga mungkin buat laporan atau apa, itu juga lebih mudah. Barangkali itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari senjatanya tadi atau mungkin dari mata kuliah yang akan kita tempuh barangkali? Atau sudah ada bayangan tentang apa kuliah kita mau ngapain gitu? Sudah ada bayangan? Belum, Bu, masih bingung. Oke, baik. Barangkali saya tak cerita dulu. Jadi Bapak Ibu kalau saya nggak tahu kalau di Magelang seperti apa, kalau di Jogja itu ada keistimewaan Yogyakarta, kemudian ada setiap, kalau dulu Kamis Pahing itu pakai gagrak Jogja gitu. Kalau sekarang Kamisnya Kamis pindah Kamis apa kemarin itu. Jadi ada pembiasaan di sekolah seperti itu. Kalau di Magelang bagaimana? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Bu. Setiap tanggal 22 itu. Setiap tanggal 22. Pakai apa itu? Ya, guru-guru memakai pakaian adat gitu. Adat Oh Jawa. iya. Iya. Karena tanggal 22 ulang tahun kota Mungkit. Oh, oke, baik. Nah, yang semacam itu, tapi itu kan tidak ke siswa ya barangkali. Jadi ada hal-hal yang dibiasakan dilakukan di sekolah. Nah, nanti posisinya barangkali posisi budaya itu seperti apa sih? Barangkali nanti kalau Bapak Ibu melihat, kadang kan gini ya, mungkin selama ini kan pembelajaran berbasis budaya.
itu yang seperti apa. Nah, budaya posisinya di pendidikan apa? Kalau yang memakai adat tadi, itu posisinya adalah sebuah pembiasaan. Mungkin pagi-pagi anak-anak dibiasakan untuk salim jabat tangan ke Bapak Ibu guru. Nah, itu juga pembiasaan ke sekolah. Itu masuk sebagai budaya juga. Nah, tapi bahasan kita nanti barangkali tidak hanya sekedar di situ. Tapi yang lebih ke integrasi dalam pembelajaran di kelas. Kalau itu adalah pembiasaan. Jadi ada beberapa posisi budaya dalam pendidikan. Ada, kalau Bapak Ibu melihat misalnya belajar tentang budaya, maka mempelajari tentang budayanya itu dipelajari barangkali. Nah, biasanya kalau belajar tentang budaya, itu mempelajari tentang budaya itu ada di mata pelajaran barangkali seni budaya, atau mungkin di pelajaran bahasa Jawa, atau mungkin pelajaran apa, atau mungkin di IPAS ya, mungkin IPAS. Nah, itu ada tentang belajar tentang kesenian dan sebagainya. Nah, kemudian ada belajar dengan budaya. Artinya, dengan melalui budaya itu dimanfaatkan sebagai semacam media untuk pembelajaran. Kemudian ada belajar melalui budaya. Melalui berkegiatan, maka siswa belajar tentang sesuatu. Dan itu bukan budaya, tapi belajar tentang sesuatu. Misal, siswa berlatih tentang bermain peran, ini kalau bukan budaya, bermain peran dalam mempelajari budaya apa gitu misalnya, atau mungkin mempelajari tentang sejarah. Nah, itu melalui sebuah kegiatan. Tapi kalau dengan itu berarti kayak misalnya dengan dakon, maka belajar tentang pembagian. Nah, itu dengan. Nah, itu posisi-posisi budaya. Cuma memang budaya ini sebenarnya luas, tapi yang di mata kuliah ini lebih ke sisi yang etnis sebenarnya. Karena memang kalau budaya itu sebenarnya produk budaya, HP itu kan sebenarnya produk budaya modern. Tapi yang dipelajari di mata kuliah ini, kemudian yang diintegrasikan di sekolah, itu kan sebenarnya yang bersifat etnis. Yang selama ini barangkali kita lebih mengenal banyakkan kayak kesenian-kesenian ya. Sebenarnya nggak hanya kesenian, ada banyak sekali terkait budaya ini. Nah, harapannya hal-hal semacam ini nanti yang bisa praktek-prakteknya seperti apa dalam pembelajaran di kelas itu bisa Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk tulisan. Misalnya Bapak Ibu ternyata di kelasnya, Bu, saya pernah mengajari siswa tentang himpunan dengan wayang karena ada himpunan Punokawan, himpunan apa misalnya kayak gitu itu. Itu dibuat dalam mempelajari himpunan, misalnya himpunan di matematika, atau mungkin mempelajari tentang apa Bapak Ibu, barangkali di kelas Bapak Ibu saya mungkin lebih familiar, Bapak Ibu di kelasnya sudah menggunakan yang seperti apa dalam pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berbagi praktik-praktiknya, tapi sebelum ke sana nanti kita bisa mencari dari artikel-artikel tadi. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu juga sudah melihat artikel-artikel yang banyak tentang praktik-praktik pembelajaran berbasis budaya yang ada tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri seperti apa, sehingga kita juga nanti punya pandangan yang lebih luas dan bisa mengkreasikan ide-ide kita untuk pembelajaran di kelas kita begitu. Barangkali itu Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mulai ada bayangan atau mulai pusing ini. Pertemuan pertama sudah pusing. Tadi bayangan saya cuma mau ajak ngobrol dulu. Jangan pusing dulu gitu. Masuk pertama pusing. Aman Bu, aman, masih aman. Masih aman ya Pak Habib Iya, ya. masih menyimak ini. Salut saja sama Ibu. Salut gimana? Banyak ilmu kayak gitu. Nanti ini tadi kan kita belum praktek ya. Sebenarnya kalau praktek itu nanti lebih ini. Jadi kayak misalnya pakai Mendeley tadi, barangkali Bapak Ibu selama ini kalau bikin karya ilmiah atau makalah barangkali, atau bikin PTK barangkali selama ini nyari referensinya kayaknya referensinya susah gitu. Wah, nanti kalau sudah praktek, ternyata gitu ya. Misalnya kemarin bikin, kemudian sama pengawas atau mungkin sama siapa dikembalikan karena referensinya kurang, atau submit ke jurnal karena referensinya kurang. Wah, nanti begitu Bapak Ibu sudah praktek. Ini tadi kan cuma melihat ya, kayaknya sekilas itu ya. Bapak Ibu akan tercengang dengan apa yang Bapak Ibu sendiri lakukan. Karena misalnya, wah referensinya saya itu nyari 10 aja,
kemarin kayaknya udah berat banget. Wah, itu nanti 10 katanya disuruh 30 gitu ya. Saya kasih tahu di sini, Bapak Ibu akan tercengang karena saat disuruh dari 10 menjadi 30 nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 100. Bahkan lebih. Tapi memang kalau online kayak gini nih, saya kadang agak bingung mau ininya ya. Soalnya saya nggak bisa ngelihat di layarnya Bapak Ibu bikinnya gitu. Lebih kalau ketemu langsung gitu, praktek gitu langsung, oh ya, gua nggak ketemu kenapa ya? Ada errornya di mana? Itu lebih ini lagi, sebenarnya gitu sih. Cuma kalau online gini saya anggap, wah ya saya percaya Bapak Ibu bisa gitu, cuma gitu. Akhirnya begitu. Tapi kalau ketemu langsung itu, oh ini tadi kurangnya di mana? Gitu, langsung nyari seret gitu. Misalnya ada satu referensi, Bapak Ibu mencari punya kalimat pernah membaca tapi lupa di mana barangkali nulis gitu ya. Satu membaca Bu, bikin kayak gini. Nyari referensinya susah gimana ya? Udah ketik aja apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tadi di mendeley.com tadi. Nanti akan dicarikan referensi yang sama lah. Itu nanti gimana? Udah tambahkan ke library-nya Bapak Ibu, panggil tersebut misalnya diambil 5 aja. Satu tulisan Bapak Ibu mau mensitasi dari 5 tempat langsung. Tadi tinggal klik 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 citasi, muncul semua gitu. Jadi cepet banget. Begitu. Kalau ini cuma saya kasih mimpi-mimpi karena belum praktek ya. Ini barangkali juga mungkin nanti Bapak Ibu bisa misalnya pas online-nya gini pakai HP kemudian sama praktik pakai laptop gitu. Wah itu kan biasanya kalau laptopnya untuk Zoom, Bapak Ibu mau praktek di situ kan kayak agak nggak enak buka yang lain di situ gitu ya. Nah itu bisa jadi alternatifnya mungkin satunya pakai HP untuk apa? Tapi kecil ya kalau HP ya. Nah bisa kayak gitu itu mungkin. Atau mungkin pas kayak gini dilihat kemudian nanti diputar lewat HP, kemudian Bapak Ibu praktek di laptop gitu juga bisa sih. Kan bisa, kalau direkam kan bisa diulang-ulang untuk dilihat lagi. Atau misalnya Bapak Ibu mau nyari rekaman-rekaman di YouTube, bagaimana cara mencari mungkin referensi atau apa gitu juga dipersilahkan. Karena kalau sekarang kan sumber dari berbagai macam sumber. Begitu Bapak Ibu. Tadi minta diskon, saya diskon waktu itu. Enggak, masih ada setengah jam lebih. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Sementara belum. Oh, belum ya. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ini barangkali Bapak Ibu belum penuh karena kita juga cuma ngobrol-ngobrol, perkenalan sama hahaha aja. Nanti apa yang sudah saya ini tadi yang saya ketik pertama, yang saya ketik tadi di chat, sumber-sumber tadi, bisa Bapak Ibu coba. Kemudian coba bikin akun di sana. Bisa nggak? Nanti setelah bikin akun di sana, Bapak Ibu misalnya mau mencari sesuatu, jangan lupa kalau yang di Mendeley mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Tapi yang di Science Direct itu harus bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti nggak ada yang ketemu. Kalau Google Scholar mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris ketemu semua. Jadi barangkali Bapak Ibu mau mengetik tentang pedagogi berbasis budaya atau pembelajaran berbudaya di SD atau apa, mungkin matematika di SD, PPKN di SD atau apa berbasis budaya, itu nanti akan muncul semua dan itu bisa menjadi semacam awalan untuk apa ya namanya, ya untuk awal-awal untuk Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya kita mau bahas kemana, mau arahnya dibawa kemana, kok nanti kok mau ke apa namanya, ke berbagi idenya dalam bentuk artikel. Nah, karena nanti memang harapannya Bapak Ibu bisa membuat atau menulis artikel terkait pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan berbasis budaya. Atau kalau misalnya belum pembelajarannya ada di kelasnya, atau mungkin karena kepala sekolah atau pengawas tidak ada kelas, itu tidak harus pembelajaran di kelasnya, bisa nanti ide-ide dalam yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas begitu. Itu Bapak Ibu untuk yang besok barangkali kita sudah mulai ke baca-baca. Kalau yang di pertemuan 2 tadi pedagogi berbasis budaya, yang ketiga kita mulai ke artikel-artikel. Mungkin yang di pertemuan ketiganya nanti saya dulu yang saya kebetulan pertemuan 2 sama 3 besok, berarti besok pas masa puasa ya. Barangkali nanti di saya dulu nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu mungkin sambil lemes-lemes gitu. Oke. Oke, baik. Barangkali itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini. Mohon diikhlaskan masih ada 35 menit. Sampai jam 3 kayaknya ya jadwalnya. Nanti kita sambung di minggu depan dan selamat menyiapkan untuk puasa barangkali besok. Beberapa hari lagi sudah puasa. Baik. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini barangkali pertemuan perdana di kelas
di mata kuliah pedagogi berbasis budaya maupun di perkuliahan di S2 Dikdas, nanti ada kuliah-kuliah yang lain. Silakan, semoga dapat diikuti dengan baik dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu sesuai harapan Bapak Ibu, memperoleh nilai yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu.